Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Harmoni Taksido, Standbook A1H1200065. Saya akan memaparkan materi tentang materi yang telah dipelajari selama semester ini, yaitu yang bab 1, hakikat tari bagi anak usia dini. Hakikat tari bagi anak usia dini, yang pertama, mengajak anak untuk menggerakkan tubuhnya guna mengekspresikan gagasannya dalam merespon musik dan mencurahkan perasaannya. Maksudnya, anak usia dini dapat mencurahkan perasaan dan gagasannya melalui gerak tari yang dia buat. Contoh, anak memikirkan gerakan tari burung atau gerakan burung, maka anak akan mengekspresikan gagasan tersebut seperti halnya seekor burung dengan gerakannya sendiri dan mengekspresikan perasaannya dengan berlompat, berjalan, berlari, atau sebagainya. Yang kedua, manfaat tari bagi anak PAUD yaitu membantu perkembangan otot, otak, dan memberi ketenangan batin bagi anak usia dini. Dikatakan demikian karena dengan menari secara tidak langsung anak akan menggerakkan tubuhnya, yang juga termaksud mengolah raga atau olahraga. Yang kedua, perkembangan otaknya itu dengan tari anak akan diajar untuk memikirkan gerakan tari tersebut dan akan menghafalkan gerakan tari tersebut. Yang ketiga, memberi ketenangan batin. Musik bukan hanya untuk memberikan kegembiraan, tetapi anak akan lebih menghayati musik tersebut. Tujuan tari bagi anak usia dini yaitu untuk membantu mencapai perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini ada 6. Yang pertama, perkembangan kognitifnya atau perkembangan otak. Dikatakan demikian karena tadi anak akan dilatih untuk berpikir dan menghafalkan tarian yang telah ia lihat atau telah dipelajari. Yang kedua, perkembangan agama. Dikatakan demikian karena biasanya guru akan meminta anak usia dini untuk memulai berdoa sebelum melakukan tarian atau dapat melakukan tarian seperti halnya orang berdoa atau gerakan tarian berdoa. Yang ketiga, perkembangan kata atau kosakata. Anak setelah melakukan tarian biasanya diminta untuk menceritakan isi tarian tersebut. Anak akan mencoba menceritakan isi tarian tersebut kepada gurunya sehingga melatih anak untuk berbicara dan dalam penguasaan kosakata. Yang keempat, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini terbagi menjadi 2, ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar sendiri yang berkenaan dengan otot besar anak, seperti otot kaki dan otot paha. Sedangkan motorik halus yang berkaitan dengan otot-otot bagian tubuh atas anak, seperti otot tangan atau jari jemari tangan dan otot mata. Lalu yang kelima, ada perkembangan sosial atau sosial emosional atau hubungannya dengan orang lain. Maksudnya biasanya anak menari akan mengajak teman-temannya untuk menari bersama. Di sini dapat dikembangkan sosial emosional anak. Yang keenam, seni atau keindahan. Tari atau seni keindahan pada anak bukanlah hal yang utama. Dengan anak mau menggerakkan tubuhnya mengikuti musik sudah dikatakan sebagai keindahan pada tari. Unsur-unsur penting dalam tari anak usia dini. Yang pertama, penari, orang yang berperan untuk menari, atau dalam hal ini anak PAUD atau anak usia dini. Yang kedua, musik. Musik digunakan untuk mengiringi anak usia dini dalam menari. Musik yang digunakan harus musik yang riang, gembira, dan bertema tentang kanak-kanak. Yang ketiga, tema. Tema yang digunakan harus tema yang mengedukasi dan tema yang diketahui anak-anak atau sudah lumrah bagi anak-anak. Yang keempat, tata rias. Tata rias di sini digunakan untuk memperindah tampilan anak-anak dalam melakukan tariannya. Yang kelima, tata busana. Tata busana yaitu pakaian yang dikenakan anak-anak dalam menari nanti. Yang keenam, tata panggung. Tata panggungnya adalah tempat untuk mementaskan tarian anak usia dini. Kemudian ada karakteristik tata busana, tata rias, dan tata panggung bagi anak usia dini.
Tata busana sendiri merupakan pakaian yang dikenakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang bertujuan untuk memperindah tampilan anak usia dini dan menonjolkan atau menimbulkan tema tarian yang akan dibawakan. Busana sendiri, busana untuk anak usia dini berkarakteristik harus memiliki bahan yang nyaman, tidak membuat anak panas, tidak membuat anak gatal, kemudian memiliki bahan yang aman, tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menyakiti kulit anak, dan busananya harus sesuai dengan tema tarian yang akan dibawakan. Busana anak sendiri terbagi lagi. Yang pertama ada pakaian dasar. Pakaian dasar di sini ada legging dan mangset. Yang kedua perlengkapan kaki, yaitu kaos dan sepatu. Kemudian ada perlengkapan tubuh, yaitu ada baju, rok, celana. Lalu ada perlengkapan kepala, topi, dan mahkota. Yang terakhir ada aksesoris, yaitu seperti gelang, selendang, dan sebagainya. Karakteristik tata rias bagi anak PAUD yaitu tata rias digunakan untuk menambah keindahan tari bagi anak usia dini atau penampilan anak, dan menambah minat penonton untuk menyaksikan tarian anak usia dini. Make up yang biasanya digunakan untuk anak usia dini biasanya make up yang ringan saja, yang aman bagi anak usia dini, tidak terlalu berlebihan, dan pastinya sesuai untuk anak usia dini. Lalu kemudian ada karakteristik tata panggungnya. Tata panggung yang digunakan untuk anak usia dini atau untuk mementaskan tarian anak usia dini cukup panggung yang sederhana saja, tetapi tetap terkesan mewah dan elegan, meskipun bahan-bahannya mudah untuk didapatkan. Lalu pentas yang digunakan harus pentas yang bertema tentang kanak-kanak, memiliki warna-warni yang ceria untuk menambah minat anak, dan pastinya sesuai dengan tema. Lalu bab 2 ada seni musik bagi anak usia dini. Yang pertama ada karakteristik seni musik bagi anak usia dini. 1. Aspek pengembangan fisik. Dengan tari, dengan musik, anak biasanya bila mendengar musik akan menggerakkan tubuhnya, yang secara tidak langsung akan mengolah raganya sendiri atau olahraga, sama halnya seperti tari tadi. Kemudian ada aspek pengembangan intelektual, sama halnya dengan kognitif tadi atau pengembangan intelektual. Dengan musik anak akan mencoba untuk memahami isi musik tersebut, mengerti lirik-liriknya, dan untuk mencoba menghafalkannya, sehingga otak anak akan berpikir dan memahami isi musik tersebut. Yang ketiga ada aspek pengembangan sosial. Saat mendengar musik, anak akan bersama-sama dengan teman-temannya untuk melakukan gerakan atau mengikuti musik tersebut. Di sini dapat dilihat mana anak yang suka bersosialisasi dan mana anak yang suka sendiri saja, dan ini bisa dikembangkan untuk emosional sosialnya. Lalu ada seni musik pada anak. Yang pertama, musik pada anak mudah diingat. Maksudnya, gunakan kata-kata yang biasa digunakan atau biasa didengar untuk anak usia dini atau sudah biasa didengar, sehingga anak mudah memahami isi musik tersebut. Yang kedua, sering didengar anak. Seperti tadi, kata-kata tadi harus sudah sering didengar anak agar anak mudah memahami isinya. Yang ketiga, menarik minat anak. Lagu anak-anak harus menarik minat anak agar anak dapat dengan senang hati menyanyikan atau memahami si lagu tersebut. Yang keempat, nyaman dimainkan dan dinyanyikan anak. Lagu-lagu yang nyaman dan dinyanyikan anak biasanya lagu yang bertema tentang anak-anak juga atau tentang keceriaan. Yang kelima, memiliki sifat games atau mengandung sifat games. Dalam hal ini biasanya lagu yang mengandung sifat games itu lagu yang riang gembira, sama halnya seperti bermain games tetapi mengedukasi. Kemudian ada seni lagu bagi anak usia dini atau manfaat seni lagu bagi anak usia dini. Pertama, melatih motorik kasar anak. Dalam hal ini,
Anak biasanya mendengar musik akan melakukan tarian atau berlari ke sana sini mengikuti musik. Itu akan membantu perkembangan motorik kasar anak seperti pada otot kaki, dan otot pahanya. Yang kedua, membantu rasa percaya diri anak. Dengan menyanyi, anak akan lebih percaya diri untuk menunjukkan kemampuannya di depan teman-temannya atau depan gurunya. Yang ketiga, menemukan bakat anak. Saat melihat anak bernyanyi, guru dapat memahami mana anak yang telah memiliki bakat untuk menyanyi dan mana anak yang masih malu-malu dengan bakat menyanyinya. Kemudian cara untuk atau langkah-langkah untuk membuat lagu anak-anak. Pertama, tentukan tema syair. Tema anak-anak harus tema yang mengedukasi dan sesuai untuk anak usia dini, seperti bertema tentang hewan, tumbuhan, alat komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan lirik-lirik yang dimengerti anak atau telah sering didengar anak. Lirik-lirik yang biasa digunakan anak biasanya kata-kata yang telah biasa digunakan anak dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian yang ketiga, sesuai tema. Lirik lagu harus sesuai tema. Contoh, temanya tentang flora, maka liriknya juga harus mengenai tentang flora atau tentang tumbuhan atau tentang bunga-bunga atau tentang sebagainya yang berkaitan dengan flora tersebut. Yang keempat, menggunakan nada yang sudah biasa didengar oleh anak usia dini. Biasanya menggunakan nada-nada seperti lagu anak-anak nasional, yang hanya perlu diganti liriknya saja, disesuaikan dengan tema tadi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang saya dapat paparkan tentang tari dan musik bagi anak usia dini. Selanjutnya nanti saya akan memberikan contoh lagu anak usia dini dengan nada yang telah diketahui anak dengan lirik yang saya ciptakan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.